Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you? I'm very well, thank you. Gimana puasanya? Masih lancar kan? Oke, langsung aja. Hari ini Bu Putri mau menyampaikan lebih detail tentang reported speech. Sebenarnya sebelum PTS kemarin kan sudah dibahas, tetapi kayaknya masih kurang ya, mungkin masih ada yang belum paham. Nah sekarang kita langsung saja masuk ke intinya. Jadi reporting speech itu adalah semacam apa ya, kalimat tidak langsung gitu ya, kalimat tidak langsung yang diucapkan oleh seseorang karena dia mendapat informasi dari orang lain, kemudian disampaikan ke orang lain lagi gitu kan. Jadi misalkan si A dapat informasi dari B, kemudian A ketemu C. Nah si A ini tadi memberikan informasi yang didapat dari B ke si C gitu ya. Yang pertama kita akan membahas affirmative statements atau kalimat positif dulu ya. Nah, ini ilustrasinya. Where's Tom? Di mana Tom? Gitu. He said he was feeling ill. Dia bilang dia gak enak badan. Siapa yang mengatakan? Betul sekali, yang mengatakan adalah Tom. Kemudian disampaikan dari si rambut ngacrak ini kepada perempuan ini. Next. Look at the example. Kita lihat contohnya. Ada seorang wanita ini namanya Mrs. Brown. Ketika dia ngomong langsung, kalimatnya adalah, My favorite film is on TV tonight. I love comedies. Film favorit saya ada di TV malam ini. Saya sangat suka komedi. Kemudian jika kita ingin merubah kalimat Mrs. Brown ini dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung, maka yang dikatakan adalah Mrs. Brown said that her favorite film was on TV that night. She said that she loved comedies. Coba lihat apa saja perbedaannya. Sudah ketemu? Ya, benar sekali. Kita rangkum di slide berikutnya. Ini dia. What has changed? Apa yang berubah? Yang pertama, pronoun my berubah menjadi her. Kemudian pronoun I berubah menjadi she. Kok bisa? Nah, kita lihat lagi. My favorite film. My di sini yang berarti my favorite film yang berarti film favorit saya, yang mengatakan adalah Mrs. Brown. Ketika yang mengatakan dia sendiri, dia akan menggunakan kata ganti saya. Tetapi ketika yang mengatakan itu orang lain, tidak bisa kita menggunakan saya. Harus disesuaikan dengan merubahnya menjadi her, yang berarti dia, perempuan. Itu ya. Kemudian kata I love comedies. Saya suka komedi, gitu kan? Ini juga sama. Kalau Mrs. Brown yang mengatakan, dia akan menggunakan kata ganti saya. Tetapi jika orang lain yang mengatakan, maka berubah menjadi she. Dia, perempuan. Gitu ya? Paham sampai sini? Mudah-mudahan paham ya. Berikutnya, yang berubah adalah tensesnya. Kita tahu tenses ini berhubungan erat dengan waktu atau keterangan waktu. Nah, to be yang awalnya am ini berubah menjadi was. Dan kata kerja yang awalnya love berubah menjadi loved. Nah, ini kata kerja kedua atau past tense. Kita lihat, my favorite film is on TV tonight. Is on TV. Kenapa dia menggunakan is di sini? Karena dia berbicara secara langsung. Jadi
present gitu ya. Tapi ketika orang lain yang mengatakan, apakah itu waktunya sama dengan saat Mrs. Brown mengatakan? Jelas tidak. 1 detik yang lalu pun itu sudah menjadi past tense. Makanya kita menggunakan was, bukan is lagi. Sama halnya dengan love. Kata kerja di sini yang digunakan present. Tetapi ketika orang lain menyampaikan, maka itu berubah menjadi loved, past tense. Berikutnya, time words atau keterangan waktu yang awalnya tonight berubah menjadi that night. Nanti akan ada tabel atau kalian juga bisa lihat tabel yang sudah diberikan Bu Putri minggu lalu, gitu ya. Next. Nah, ini dalam reported speech kita lebih menggunakan past tense. Contohnya to be, am, is berubah menjadi was, kemudian are berubah menjadi were, has atau have berubah menjadi had. Kata kerja pertama berubah menjadi kata kerja kedua, atau present berubah menjadi past. Kemudian model, can, will itu berubah menjadi could atau would. Tabelnya juga ada di tabel yang sudah Bu Putri berikan minggu lalu. Change in the verb tenses. Ini yang Bu Putri berikan minggu lalu lebih lengkap lagi ya. Jadi perubahan kata kerja dalam tenses. Dari present simple berubah menjadi past simple. Ini present simple berubah menjadi past simple. Cara mengetahuinya bagaimana? Lihat kata kerjanya. Dalam present simple kita menggunakan kata kerja present atau kata kerja pertama. Tapi dalam past simple kita menggunakan kata kerja kedua atau past form gitu ya, bentuknya lampau. Ini dari wears menjadi wore. Itu perubahannya. Kemudian ini to be tadi sudah. Nah, ini has atau have done dia berubah menjadi had done. Nanti jangan bingung, bisa jadi had-nya double. Seperti apa? Jika awalnya saja sudah past perfect. Di sini ada nggak ya? Kayaknya belum ada. Tetapi di contoh soal yang Bu Putri berikan minggu lalu itu nomor berapa? 4 kalau nggak salah. Saya lupa mencarinya. Sebentar saya carikan ya. Nah, ini dia pertanyaan yang Bu Putri berikan minggu lalu. Jadi Bu Putri memberikan pertanyaan blank space gitu ya, yang harus diisi dengan bentuk kata kerja yang tepat dalam reported speech. Contoh nomor 1, kita bahas aja langsung ya. Rino told his mom, I love you. Nah, ini I love you. Otomatis kita lihat ke sini, love itu kata kerja pertama, maka nanti dari present simple atau kata kerja pertama kita ubah menjadi kata kerja kedua. Jadi di sini jawaban yang benar adalah loved. Pakai D belakangnya ya. Kemudian nomor 2, Leika said, I will help my sister. Yang berubah adalah kata will-nya saja, modelnya saja. Help-nya tidak berubah. Dan kata will itu akan berubah menjadi mana tadi ya? Ini. Kata will berubah menjadi would. Jadi nomor 2, jawaban yang benar adalah Leika said that she would help her sister. Nomor 3, Jack told Hadi, we have had some meals for a week. Perhatikan di sini, we have had. Kami telah mempunyai beberapa makanan untuk seminggu. Jadi have sama had di sini mereka memiliki fungsi yang berbeda. Yang satu sebagai auxiliary verb, yang satu sebagai verb. Ya. Jadi harus dibedakan. Nah, otomatis nanti ketika berubah menjadi reported speech, Jack told Hadi that
they, kira-kira jawabannya? Ya, kemarin sudah ada yang betul. Jawaban Anita kalau nggak salah. Coba kita lihat Anita. Ini Anita mengatakan had. Ini 100% betul. Jadi had adalah jawaban yang paling benar. Kenapa? Karena have di sini dia berubah menjadi had. Sedangkan had di sini kata kerjanya sudah kata kerja ketiga, sudah nggak ada yang lebih lagi. Jadi dia tetap had. Seperti itu ya. Maka jawabannya, Jack told Hadi that they had some meals for a week. Kemudian berikutnya, Miho said Lira went to my house last night. Miho said that Lira, ini yang awalnya sudah past. Kita lihat yang awalnya sudah past, kata kerja kedua berubah menjadi past perfect. Past perfect itu berarti had ditambah dengan past participle atau kata kerja ketiga. Past participle dan kata kerja ketiga. Had plus kata kerja ketiga. Berarti jawabannya adalah Miho said that Lira had gone to my house the night before. Dan jawaban yang paling benar kayaknya belum ada kemarin ya, gak apa-apa. Nanti mudah-mudahan semuanya jadi lebih bisa setelah menonton video ini. Okay, I think that's all. Thank you. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.